Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu mata pelajaran pengantar perbankan syariah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang riba dan horor dan maisir. Dan di sini langsung saja saya akan menjelaskan sedikit atau membahas sedikit tentang riba, horor dan maisir. Yang pertama kita membahas tentang riba. Apa sih yang dimaksud dengan riba? Riba adalah bunga dalam hutang atau penambahan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok. Jadi riba ini adalah bertambahnya suatu hutang. Jadi ketika kita berhutang 10.000 kepada teman kita dan kita disuruh mengembalikan 10.000 punjul 2.000, jadi kita mengembalikan menjadi 12.000 rupiah. Dan di dalam riba itu ada jenis-jenis riba. Yang pertama ini riba berdasarkan utang piutang dan riba jual beli. Dan riba utang piutang ini terdapat dua jenis. Yang pertama ini adalah riba qard. Apa sih yang dimaksud dengan riba qard atau qard? Ini adalah riba yang sejumlah kelebihan tertentu yang diminta oleh pihak yang memberi hutang kepada yang berhutang. Jadi ini ibaratnya ketika si A meminjam uang kepada si B dan si A melakukan perjanjian melebihi hutangnya. Jadi ketika si A meminjam uang kepada si B sebesar 20 juta, maka si peminjamnya mengembalikan uang dengan jumlah menjadi 25 juta. Itu dengan perjanjiannya. Dan yang kedua ini adalah riba dengan riba jahiliyah, ataupun ini adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutang tepat waktu. Jadi yang hutang riba jahiliyah ini rupa hutang riba yang dimana ketika kita meminjam hutang kepada orang lain tapi tidak bisa mengembalikan utangnya pada tepat waktu, maka itu akan dikenakan riba. Yang kedua adalah riba jual beli. Di sini riba jual beli ada dua. Yang pertama riba fadl. Apa sih yang dimaksud dengan riba fadl? Riba fadl ini adalah riba yang jual beli dengan cara tukar menukar barang sejenis, namun dengan kadar atau takaran yang berbeda untuk tujuan mencari keuntungan. Jadi riba fadl ini adalah contohnya ketika si A memiliki barang dan si B memiliki barang yang sama. Dalam hal itu ketika si A menukarkan barang dengan si B, si A itu melakukan kecurangan dengan kadar ataupun dengan takaran suatu barang yang berbeda. Jadi barang si A dan barang si B itu sama, tapi barang si A itu dikurangi. Tidak sepenuhnya 100% dengan sama barang dengan si B tadi. Yang kedua adalah riba nasiyah. Riba nasiyah ini adalah riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada transaksi jual beli dan tukar menukar barang untuk satu jenis. Ya. Dan hukum riba ini adalah banyak yang mengatakan para ulama itu haram. Hukum riba itu haram ya, tapi terdapat dalam surah Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 275 dan 276. Yang selanjutnya di sini adalah horor. Apa sih yang dimaksud dengan horor? Horor adalah sesuatu yang tidak pasti, tidak jelas dan tidak entah itu dalam keadaan, barang maupun unsurnya ataupun zatnya.
Dan jenis horor ini banyak tergantung pada apa yang ingin dilakukannya atau ingin diperjualbelikan ya. Yang contohnya ini ada jual beli hewan yang masih dalam kandungan. Contohnya adalah jual beli hewan yang masih dalam kandungannya. Dan hukum horor itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29. Dan yang selanjutnya ini adalah maisir ataupun judi. Adalah suatu perbuatan mencari laba dengan jalan untung-untungan. Jadi kita mengadu nasib di sini. Dalam maisir ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah maisir lahwi atau permainan yang maisir yang berupa permainan, bermain dadu, catur, dan semua yang dapat melalaikan, seperti kartu, remi, dan lainnya. Dan yang kedua adalah maisir khimar ataupun berupa taruhan. Ini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur untung-untungan. Yang tadi adalah judi, ya main kartu tadi sejenisnya begitu. Dan dalam hukum maisir ini adalah ditetapkan hukumnya adalah taizir ataupun cambuk. Nah, dalam hukum taizir ini adalah hukum atas pelanggaran yang mana hukumnya tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, yang bentuknya sebagai hukuman yang ringan. Tapi ini sudah disepakati para ulama. Jadi yang melakukan maisir adalah hukumnya takjir. Hukuman takjir ini adalah 39 kali cambuk untuk orang yang merdeka dan 19 kali cambuk untuk yang budak. Ya udah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.